Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi sesi ini kita dalam model perkuliahan di video ya, di mana kalian akan memahami terkait dengan penggunaan dari framework TOGAF yang nantinya akan kita detailkan dengan menggunakan tools dari Archie. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya, kalian sudah memahami menggunakan si TOGAF di sebagai framework dan melihat ada beberapa framework yang akan digunakan di dalam arsitektur enterprise. Saat ini kita akan mendetailkan terkait dengan framework produk ini sendiri. Jadi melihat bagaimana metode pengembangannya, kemudian arsitektur yang dia gunakan, itu sejauh ini seperti apa. Kita masuk yang pertama di capaian mata kuliah, di mana di kelas ini kalian nanti akan bisa menjelaskan ya di TOGAF itu seperti apa, kemudian pendekatan arsitekturnya, dia menggunakan apa. Nah, di sini kalian akan melihat pekerjaan-pekerjaan dari sisi kita dapat melakukan pendekatan dari si arsitektur si enterprise itu sendiri. Nah, di topik bahasa sendiri kita ada tiga terkait dengan pengantar TOGAF, kemudian nantinya kalian akan melihat poin penting dari eh, ketika TOGAF itu dilaksanakan, kemudian ada penggunaan TOGAF itu dilakukan seperti apa saja. Di sisi ini juga kita akan belajar terkait dengan siklus dan metode pengembangan arsitektur. Dari topik bahasan yang kedua, kita akan melihat ya proses ataupun iterasi dari penggunaan teknik dan metode pengembangan dari program. Dan nantinya kalian akan melihat pengembangan program itu sendiri dengan sisi metode atau pengembangan arsitektur yang ada dalam sistem. Kita masuk ke pertama terkait dengan TOGAF. Gitu ya. Jadi TOGAF ini kalau dia singkatannya dari kata The Open Group Architecture Framework, di mana dia punya referensi utama dalam bidang arsitektur enterprise. Ada yang mengatur bagaimana sistem pemenuhan kebutuhannya. Framework ini dapat memenuhi ya kebutuhan di sisi arsitektur. Umumnya TOGAF ini dia bisa digunakan untuk metode generik yang di mana dia membantu dari pengelompokan dari sekumpulan teknik yang fokusnya adalah mentransformasi arsitektur dari enterprise itu sendiri. Jadi TOGAF itu singkatan dari The Open Group Arsitektur Framework. T-nya itu The, O-nya itu Open, G-nya itu adalah Group, A-nya itu adalah arsitektur, dan F-nya itu adalah framework. Kita bahas dari yang pertama, dari kata A dan sisi TOGAF. Jadi TOGAF ini adalah perwujudan dari sebuah enterprise arsitektur dari semua bentuknya. Dia tidak hanya terbatas pada satu sistem informasi. Tujuannya adalah kita mau melihat bagaimana sebuah sistem informasi itu dicapai dan melihatnya itu dari view yang lebih luas karena ada beberapa sisi teknis kayak strategis, model bisnis, kemudian prosesnya, kemudian bagaimana dia mengorganisasikan. Tugas sendiri dari hal ini kita bisa katakan adalah dia adalah penyelarasan ya. Jadi penyelarasan bisnis dan teknologi yang fokus utamanya itu adalah ke Chief Information Officer atau CEO. Jadi kalau perusahaan itu ada, lalu dia mau menyelaraskan antara teknologi dan proses bisnis, umumnya itu akan menggunakan dari orang-orang yang punya jabatan di sisi CEO. Nah, arsitektur ini sendiri dia mencakup beberapa kebutuhan ya, dari baik itu strategi, bagaimana usaha ketika dia optimalisasian proses bisnis, aplikasi dari sisi teknis, dan pada akhirnya dia akan membahas dari sisi infrastruktur itu sendiri. Ini dari lini di mana tugas itu lebih detailkan. Nah, sedangkan F dari sisi tugas itu apa? Dia adalah sebuah framework yang mana mengelompokkan makna dan prosedur dari aktivitas kita itu sendiri. Oke. Nah, jadi di sisi tugas itu sendiri, kita tahu tadi ya, di mana dia menggunakan satu tenaga ahli yang namanya adalah CEO, jadi Chief Information Officer yang fungsinya dia mengatur eh, implementasi, gitu ya. Jadi mengatur implementasi dari proses bisnis, kemudian mengatur dari proses penerapan bisnis di sisi teknologi dan
inovasi. Jadi arsitektur ini akan mencakup baik itu kebutuhan dari pengoptimalisasian dari proses bisnis hingga bagaimana inovasi itu ngikut gitu ya. Jadi inovasi itu ngikut dengan perkembangan dari sisi arsitektur. Nah, ini dari togas kata A ya. Sedangkan dari kata togas di huruf F-nya itu sendiri, dia bercerita tentang bagaimana framework itu akan dikerjakan gitu ya. Baik dari sisi posisi dia mengatur dari sisi frameworknya, kemudian kita tahu ya di framework itu dia akan konsisten dan menjadi sebuah referensi atau tools ketika dia dikerjakan. Nah, Toga sendiri ini sudah menjadi eh, proses pekerjaan di mana kita tahu bahwa Toga ini dia punya bahasa ataupun pendekatan yang kumpulannya bisa mencakup rekomendasi dari seluruh aspek dari arsitektur enterprise itu sendiri. Eh, di mana kita tahu dari manajemen perencanaan dan juga perubahan, semua di sisi framework yang kita kenal tadi sebelum-sebelumnya, ada ERP, ada modelan yang lain. Nah, ini yang paling umum digunakan oleh para arsitektur gitu. Kita bisa juga tahu secara detail gimana proses pekerjaan ini ketika framework itu dikerjakan, gitu ya. Eh, kita bisa lebih detail kan pekerjaan-pekerjaan yang ada itu. Ya. Nah, Togaf ini juga menjadi referensi kita di dalam em, membangun ataupun merancang ya pekerjaan yang diamanahkan kepada seorang CEO tadinya. Gitu. Nah, kita bisa lihat gitu ya teknologi yang digunakan seperti beberapa teknologi-teknologi yang pada dasarnya dia mengimplementasikan model arsitektur. Nah, di sini juga kita bisa tahu pada beberapa governance ya. Jadi metodologi di sisi TOGAF itu dia punya struktural baik itu di administration-nya, kemudian ada repository dan dari sisi enterprise-nya, kemudian ada referensi dan lain-lain. Nah, secara garis besar itu dia punya tujuh tadi. Ada pendahuluan, ada EDM atau arsitektur development metode yang akan dipakai, kemudian ada panduan development yang kita kerjakan gitu ya. Bagaimana juga ketika dia dikerjakan, bagaimana ada panduan IDM-nya, enterprise, kemudian ada model referensi, sampai dengan eh, ada arsitektur capability dari sisi framework yang akan masuk ke dalam sisi pekerjaan di sisi dokumen dan program. Nah, kita bahas satu persatu ya dari IDM dulu. Yang pertama di arsitektur development method, di mana kita tahu bahwa sisi pekerjaan dari situ ini sendiri untuk IDM atau Architecture Development Method, dia ini berisi referensi TOGAF gitu, di mana dia ada diagram IDM, TOGAFil, kemudian dia deskripsikan beberapa pekerjaan-pekerjaan dari yang berbeda dari metode TOGAF, di mana dia ada juga dari sisi panduannya. Ya, nah, dari ada IDM-nya, eh, kemudian kita bisa berjalan dari berisi panduan data dan best practice-nya, gitu ya. Kemudian ada bagian mulai masalah dan analisis kesenjangan ataupun gap analisisnya, gitu ya. Jadi ada gap analysis yang bisa kita sesuaikan gitu. Nah, di Togafin sendiri juga kalau dilihat dari panduan IDM-nya dia bisa melihat gitu ya, bagaimana gap antara di stakeholder sampai dengan implementasi di sisi data ataupun advertising yang masuk gitu di IDM. Nah, bagaimana dengan konten arsitekturnya? Jadi di dalam sana ada elemen-elemen tangible, jadi kayak ada hasil akhir, ada katalog, ada matriks, ada diagram atau building block yang ngebentuk di arsitektur. Jadi nanti kalian ada ada tugas gimana ngebuat diagram yang sesuai di model yang dibutuhkan oleh si tugas tadi. Nah, nanti kita akan lanjut di beberapa pertemuan detail nanti. Kalian akan melihat bagaimana ngebuat diagram visi, diagram misi, ataupun diagram goals dari arsitektur itu dijalankan. Gitu ya. Itu masuk di konten-konten arsitektur di bagian 4. Dan mereka punya em, peninggalan ya, ataupun
Kita istilahnya adalah artefak gitu ya. Dia ada artefak. Nah, di bagian eh, 5 dan bagian 6 kita itu ada fokus penyimpanan dan arsitektur story, di mana arsitektur enterprise itu dia punya partisi, ada tipologi, kemudian tools gitu, yang kemudian akan bisa sesuaikan gitu. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana arsitektur capability framework-nya. Jadi kita kayak ada tata kelola arsitektur, kemudian manajemen repository yang nantinya kan disesuaikan kembali dengan perancangan dari sistem yang dibutuhkan gitu ya. Kalian juga bisa melihat bagaimana proses pengembangan sistemiknya, bagaimana proses dia dijalankan sampai dengan proses pekerjaan itu diselesaikan gitu. Itu semua dijawab di bagian arsitektur capability framework. Jadi bagi tata kelolanya, bagaimana dengan manajemen penyimpanan data repository. Nah, ada beberapa poin penting ketika kita bercerita TOGAF gitu ya. Jadi Jadi TOGAF tadi ada ADM, di mana dia punya metode ataupun tahapan ya, per sisi detailnya. Di dalamnya, kita punya pekerjaan-pekerjaan menjadi gambaran sebuah detail untuk proses pekerjaan di sisi usaha, di mana data lain kita akan lebih detailkan ngacu sama beberapa requirement yang ada di sini. Jadi preliminary-nya ada arsitektur visi, kemudian di dalam ada bisnis arsitektur, ada informasi sistem arsitektur, ada teknologi nantinya yang kita akan bahas tentang teknologinya, apa proses opportunities-nya, dia lihat didetailkan, eh, modeling dari requirement-nya, ada perencanaan ketika dia mau migrasi, semuanya ini kalau kalian perhatikan dia terhubung dari satu panel ke panel yang lain dan yang menjadi connected itu adalah requirement dari manajemennya. Yang penting di sini adalah kalian tahu bagaimana menyesuaikan dari kebutuhan manajerial di requirement. Pokoknya ketika dia tidak jalan dan sesuai requirement manajemennya, eh, data yang digunakan ataupun perancangan arsitektur yang berjalan tidak sesuai seperti itu. Nah, bagaimana mengatur dia lebih detail? Nah, kita melihat mengacu sama si requirement-nya. Jadi semua kebutuhan ketika dia masuk ke bagian arsitektur, visi, bisnis arsitektur, sistem arsitektur, teknologi arsitektur, empat hal arsitektur ini semuanya akan mengacu sama requirement manajemennya. Jadi kalian bisa melihat mengatur kembali kalau dilihat di sisi ini ya. Jadi requirement management ini akan mengatur information arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities di arsitektur, planning, migrasi di governance, arsitektur dari manajemennya, bagaimana arsitektur visi, semuanya akan masuk. Ini disesuaikan sesuai dengan preliminary dari sisi datanya, gitu ya. Nah, arsitektur program sendiri kalau dari sisi definisi kita bisa sebut adalah dia adalah deskripsi formal, gitu ya. Jadi ketika ada satu sistem atau sebuah perencanaan detail dari sistem itu mau dikerjakan, semua level komponen itu akan memandu implementasinya. Jadi kita menganggap kayak istilah arsitektur itu sebagai kayak sinonim gitu ya. Ada deskripsinya, ada pemodelannya yang menyesuaikan dari penunjukan struktur dan prinsip sistemnya tanpa kita memperdulikan deskripsi dan data yang ada. Ini yang dimaksud dengan arsitektur di dalam program itu sendiri. Nah, em, intinya adalah ketika menyinggung di arsitektur enterprise, ada empat domain yang kalian harus diketahui gitu ya. Apa aja itu? Empat domain inilah yang menjadi susunan penting ketika kita nanti mengerjakan tugas. Jadi bercerita arsitektur bisnis. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi arsitektur bisnis itu seperti apa. Kemudian ada arsitektur data, kemudian ada arsitektur aplikasi, kemudian ada arsitektur teknologi. Semua masing-masing arsitektur ini menyusun si tonggak ini sehingga menjadi satu kesatuan yang lebih detail. Kalau kita lihat tadi di awal, ada arsitektur visi, bisnis, teknologi, kemudian information system. Dia mendetailkan dari sisi teknologi yang ada gitu ya. Nah, arsitektur bisnis ini dia akan mencakup kayak strategi, bagaimana tujuan proses bisnis, ada fungsi dan organisasi, jadi kemudian ada pengertian dari organisasi dan manajemen informasinya gitu ya. Semuanya dia akan perlihatkan komponen software dan
interaksi yang ada gitu ya, menyesuaikan. Nah, di arsitektur bisnis sendiri tadi udah lihat ya strategi tujuan proses bisnis. Nah, kalau bercerita di data tadi, organisir dan manajemen informasinya. Nah, di arsitektur aplikasi dia spesifik. Jadi dia memperlihatkan komponen-komponen dari software yang masuk, bagaimana mereka berinteraksi, kemudian bagaimana ketika mereka menggunakan software ini untuk di penggunaan di sisi sistem itu sendiri. Nah, arsitektur teknologi ini dia fokus bagaimana mendeskripsikan teknik atau komponen yang dipakai gitu ya. Jadi kayak apakah kalian menggunakan jaringan yang ada, network ataupun infrastruktur fisik di perjalanan aplikasi, ataukah menggunakan beberapa sumber data yang dipakai di domainnya si TOGAF tadi. Jadi empat hal ini yang menyusun ya domain besar di TOGAF. Nah, kalau kita pecah lebih detail, jadi arsitektur development method yang digunakan di sisi TOGAF, dia kebagi dua ya. Jadi ada domain arsitektur tadi, ketika bercerita itu adalah arsitektur bisnis, di tahapan ADM dia masuk ke tahapan B. Ya, jadi preliminary tadi itu adalah masuk di tahapan A. Lalu kalau kita cerita di arsitektur data dan arsitektur aplikasi, itu masuk ke tahap C. Dan dia satu kesatuan dengan arsitektur sistem informasi. Kemudian ketika bercerita di arsitektur teknis, di sana masuk di tahapan D, di mana domain arsitektur teknis itu berdiri sendiri. Nah, kalian bisa perhatikan arsitektur data dan arsitektur aplikasi itu menyusun satu kesatuan dari arsitektur SI. Jadi tanpa olahan data, tanpa adanya aplikasi, sebuah sistem informasi arsitektur itu tidak akan bisa jadi. Ini didetailkan ke dalam tahapan yang ada di tahap C tadi. Ya. Bagaimana tujuan dan batasan dan kebutuhannya. Di sisi IDF sendiri ataupun TOGAF itu mengatur tujuan strategis, kemudian goals-nya. Jadi kalau strategi satu goals itu akan membahas deskripsi dan orientasi umum dari TOGAF. Sedangkan tujuan operasi dan objektif itu dia mengatur formalisasi goals-nya. Jadi bagaimana hasil itu terukur dari waktu tertentu setelah dia ditetapkan gitu. Kemudian ada pendorongan dari sisi driving ataupun driver. Jadi ini membantu keputusan mengenai perubahan arsitektural gitu ya. Baik itu perubahan kebutuhan ataupun perkembangan teknologi, ada kebutuhan ataupun requirement dengan spesifikasi yang sesuai dari penyataan dari implementasi goals-nya di sistem. Namun di TOGAF itu dia punya ada namanya batasan ataupun constraint ya. Nah, batasan atau constraint itu mengatur baik elemen eksternal gitu ya. Dia ada elemen eksternal sampai bagaimana dia mempengaruhi sistem. Nah, terkadang ketika constraint itu tidak diperhatikan, kebutuhan di sisi sistem itu tidak tidak akan menyesuaikan seperti itu ya. Nah, baik itu ketika berjalan di batasan tujuan hingga kebutuhan yang ada di dalam. Nah, di sisi batasan constraint tadi ketika kita ikutin ada elemen eksternal, dia mempengaruhi di sistem, bagaimana dia menahan kapasiti dari sistem kebutuhan. Nah, semuanya itu disesuaikan dengan pemodelan yang ada di dalam arsitekturnya. Stakeholder ataupun faktor manusia ini melibatkan ada beberapa komponen, baik itu kayak komponen aktivitas di pelibatan data yang berbeda gitu ya. Jadi kayak macam stakeholder dari setiap sistem operasi, kemudian bagaimana ketika hal-hal ini yang dia dilibatkan dari sistem operasional gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana orang-orang ini ikut serta di dalam arsitektur yang kita rancang. Bagaimana peranan orang-orang ini ketika sistem itu akan berjalan dibuat. Dan keduanya, dia akan ngebahas terkait dengan dua manajemen stakeholder ini, baik itu manajemennya, baik itu orang-orangnya, dia akan ngebahas tentang bagaimana kesiapan mereka mentransformasikan gitu ya, proses bisnis yang ada di suatu instansinya connect dengan pekerjaan yang ada di dalam suatu instansi. Yang lain adalah mengkomunikasikan secara detail dan efisien di konsep viewpoint-nya. Ini perlu diperhatikan ketika kita melihat implementasi dari sisi stakeholder dan faktor manusia yang ada itu ya. Nah,
Ini pengelolaan stakeholder. Kalau kalian lihat diagramnya, dia ada namanya level interest, kemudian ada power. Jadi kalau lihat ya di bagian kanan ini, gitu ya, bagian kanan ini dan sumbu Y ini, jadi ada semakin ke atas itu powernya atau kekuatannya lebih besar, semakin ke kanan ini level interestnya itu semakin tinggi, gitu. Nah, ketika daya tertariknya orang, kemudian kekuatan atau powernya seseorang itu juga lemah, gitu ya, otomatis dia punya effort itu lebih kecil. Namun ketika dia punya power ataupun kemampuannya rendah, tapi ketika dia punya eh, apa ya interest ataupun daya tertariknya itu lebih tinggi, ya solusinya adalah orang-orang ini hanya perlu diinformasikan lebih baik. Kemudian ada juga orang yang punya powernya lebih tinggi tapi interestnya rendah gitu ya. Ini kita sebut dengan orang-orang yang terlalu cepat dengan satisfied atau cepat puas gitu ya dari sisi pekerjaan. Namun yang paling dibutuhin itu biasanya adalah yang masuk ke sini. Jadi dia punya power atau punya kekuatan, kemampuan itu tinggi, kemudian eh, dia punya daya tarik ataupun hal yang menarik itu juga tinggi. Inilah yang akan jadi players yang mendukung di sisi bisnis. Nah, kemudian bagaimana penilaian kesiapan transformasinya? Jadi kita perlu tahu ya mengidentifikasi risiko penolakan perubahannya, kemudian menentukan tindakan apa aja yang perlu diambil, sehingga perlu membatasi risikonya. Jadi, apakah perlu dilakukan uh, reformingnya ataupun brainstormingnya itu sebelum project transformasinya itu dilakukan. Gitu. Hal ini perlu kalian ketahui penting sekali. Kenapa? Karena operasi ini yang akan mencakup melingkup gitu ya. Jadi lingkup luasnya ketika data ujung ataupun restrukturisasi data itu yang modelnya signifikan seperti itu. Ini masuk ke ranah penilaian kesiapan transformasinya. Yang ketiga itu adalah model view dan viewpoint, di mana kita bisa lihat supaya pesan itu bisa dipahami dengan hasil yang baik. Ada aspek penting yang mesti dipertimbangkan bahwa konten dan formatnya itu harus disesuaikan dengan kemauan dari si penerima. Gitu. Nah, TOGAF, dia adalah konsep viewpoint. Jadi kalau kalian pikirkan viewpoint itu kayak kalian melihat dari atas gitu ya. Kemudian dari atas itu berarti melihat keseluruhan bagaimana sistem itu ketika dia dijalankan. Jadi bagaimana pihak-pihaknya itu punya pandangan tersendiri ke arsitektur. Nah, bentuk pandangannya itu seperti apa? Kita bisa bentuk dalam bentuk diagram, ada dokumen, ada model elemen yang digunakan ke dalam arsitektur yang dibangun. Contoh ini ya pimpinan itu akan lebih tertarik ke deskripsi uh, high level, gitu ya. Ketika kita bercerita ke pimpinan, segala sesuatu informasi yang kita berikan itu tidak perlu ke hal yang teknis, tapi lebih ke fokus manajerial. Itu deskripsi high level. Sementara ketika kalian bercerita atau berkomunikasi ke staf operasional, pasti gambarannya adalah hal-hal yang teknis atau hal-hal yang lebih fokus ke bagian detail. Ini bedanya antara komunikasi di sisi pimpinan dan komunikasi di sisi staf operasional. Ya, jadi Togak melihat di dua konsep viewpoint itu. Nah, bagaimana dengan tata kelola dan prinsip arsitekturnya? Jadi ketika kita sudah nge-setting goals, kemudian di dalam itu kita udah ngatur strategi yang digunakan atau di pimpinan perusahaan, nah, keputusan di arsitektur itu dia akan menyesuaikan dengan perkembangan sistem formasi yang ada. Ataukah sistem formasi yang kita buat itu nantinya dia akan menjawab permasalahan yang ada di perusahaan. Bagaimana bentuk hubungannya? Dia disesuaikan dengan komponen sistemnya. Perlu kalian ketahui, ketika sistem ataupun informasi itu dibangun, dia perlu dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Jadi kayak di satu perusahaan gitu ya, dia punya ada dewan arsitektur lah kalau kita istilahkan. Ada project manager mungkin. Ada eh, di bidang kabit teknologi informasinya misalkan ya, kepala bidang informasinya misalkan. Jadi dia menyesuaikan dengan bahwa aturan di arsitektur itu harus sesuai dan dipahami dan dihormati, dilaksanakan dan menyesuaikan juga bagaimana ketika dan memastikan implementasi itu berjalan, semua perangkat yang ada di perusahaan itu dia mendukung, gitu ya. Jadi dia mendukung jalannya sistem informasi yang ada di kembangkan nantinya.
Nah, TOGAF ini dia merekomendasikan bagaimana prinsip arsitektural, seawal mungkin, ini mungkin tabel dar statutanya, dia mengacu sama stabilitas, lingkup umum, kemudian ada komprehensif, data yang koheren. Semuanya kalau bercerita di stabilitas, berarti kita bercerita tentang prinsip stabil dengan jarang berubah dari datanya. Sedangkan lingkup umum itu berlaku dari seluruh perusahaan dan dia nggak terpengaruh dari transformasi data yang dijalankan. Sedangkan kalau komprehensif, dia mengacu sama seluruh stakeholder. Nah, ini contoh prinsip arsitektur yang ada. Jadi ada 12 komponen. Jadi bagaimana ketika kita melibatkan user di pilihan arsitekturnya, bagaimana dengan harmonisasi rancangannya, bagaimana dengan keberlanjutan, kemudian penghargaan kekayaan intelektual. Ini kan sistem dibuat nih, kepemilikannya akan jatuh ke siapa? Apakah ke vendor, atau ke developer, atau ke kepemilikan dari organisasi struktur yang dibuat? Bagaimana ketika kita sharing informasi dari sisi datanya dan kualitasnya, harmonisasi kosakata. Ya, ini yang penting juga di bagian ke-8 itu adalah keamanan ya atau security gitu ya. Yang kesembilan itu bagaimana orang-orang ini ketika berjalan nantinya tidak tergantung dengan platform teknologi yang uh, terus ada, namun dia berfokus bagaimana menggunakan teknologi itu untuk menjawab masalahnya. Gitu ya. Yang ke-10 itu bagaimana kemudian penggunaan, ada tenggat waktu, kemudian ada standar yang umumnya harus dipenuhi di bagian prinsip arsitektur. Ada hal penting dalam TOGAF, jadi bagaimana kita menyusun arsitektur itu berdasarkan tujuan bisnis, kemudian bagaimana arsitektur enterprise itu diimplementasikan oleh faktor manusia yang punya komitmen yang sesuai, kemudian kalian bisa menyesuaikan dengan arsitektur enterprise ini, di mana memfasilitasi komunikasi dari si partisipan yang terlibat. Gitu. Ada kapitalisasi, ya penggunaan ulang ya, jadi kalau ada aset yang web, maupun mungkin aplikasi yang sudah pernah digunakan ataupun dibuat, ini bisa di reuse kembali code-nya dan lain-lain. Penggunaan standarnya inilah yang kita sebut dengan TOGA. Nah, penggunaan tata kelola yang solid dan juga efisien ini menyesuaikan dengan transformasinya sehingga TOGA ini efektif gitu di ranah implementasinya. Hmm. Ini adalah approach dari arsitekturnya. Jadi ada masuk business goals, ada nanti desain arsitektur, prinsipal arsitektur, nanti keluarnya adalah requirement yang menyesuaikan gitu ya. Jadi requirement yang menyesuaikan dari sisi kebutuhannya. Ada administrasi ADM di cycle-nya, baik itu repository, kemudian governance. Outputnya itu adalah requirement yang berdasarkan inputan business goals-nya, berdasarkan baseline arsitekturnya, arsitektur prinsipalnya, nantinya ini akan jadi sebuah requirement ketika dia dikembangin. Yang kedua itu adalah ada target arsitektur gitu ya, ada roadmap yang disesuaikan, ini mengacu sama cycle dari si IDM-nya. Nah, untuk implementasi dari TOGAF, ini dia disajikan gitu ya. Dia disajikan sesuai dengan landasan dari organisasi dan framework arsitekturnya. Ada adaptasi di TOGAF ini, dia adalah bagaimana kita tahu aktivitas awal dari ketika memandu operasional di masa depan. Adaptasi TOGAF ini mengacu sama praktik-praktik dan prinsip yang dia pakai gitu ya. Ada dua level. Pertama adalah penentuan di frameworknya, kemudian kita menggunakan setiap siklus di IDM-nya, dan pada akhirnya kita menyesuaikan untuk setiap siklus sesuai dengan keperluannya. Nah, adaptasi awal itu kita tadi lihat ada namanya preliminary, di mana ada transformasi enterprise. Kita mesti dapat umpan balik ya, ataupun feedback keseluruhan dari framework yang disesuaikan di organisasi, jadi macam direktur, manajerial, staf operasional, minimal kita dapat masukan gitu ya, bagaimana sistem itu akan digunakan seperti itu. Apa aja yang mau dicapai di arsitektur enterprise itu? Ya, pertama kita mau tahu pengelolaan portofolio aplikasinya, bagaimana dia mengakomodir pengaruh bisnis yang ada, kemudian bagaimana dia mengatur mengatasi kompetisi baru dari teknologi yang sifatnya itu mendisruptif gitu.
Nah, sedangkan di arsitektur enterprise itu bisa membaca di masa depan ketika kita mengimplementasikan suatu sistem, dia udah ada gambaran. Nah, inti dari TOGAF sendiri, kalau kita lihat tadi ada IDM, ada repository enterprise continuous tools-nya, ada referensi model, ada arsitektur konten, ada IDM guideline, ada arsitektur capability yang disesuaikan. Nah, kita lihat lagi tadi ada sampai dengan H ya, arsitektur change management. Nah, di sini bisa dilihat ya, semua dari A ke C itu baik dari arsitektur vision, bisnis arsitektur, dan information arsitektur, ini semua dari sisi ranah bisnis. Jadi ya, sedangkan dari information system, teknologi arsitektur, dan opportunity solutions, itu nyentuh ke bagian IT. Sedangkan dari opportunity solution, migration planning, dan governance, itu akan nyentuh ke bagian planning. Sedangkan dari implementation governance, arsitektur change, lalu sampai dengan arsitektur visions, ini masuk ke bagian change. Jadi diagram tongkat tadi yang selalu kita ingat ada 4 bagian domain utama, bisnis, teknologi informasi, planning ataupun perencanaan, lalu yang terakhir ada namanya change atau perubahan. Ini ya, di change, planning, IT, and business. Semua ranah ini dia menyinggung ke ranah dari ADM sendiri. Nah, dokumen TOGAF ketika susun nanti itu ada 8 ini. Ya, jadi ketika nanti kalian buat, ada 8 eh, komponen yang nanti kalian akan jelaskan menjadi sebuah sistem secara utuh. Yang pertama ada namanya tahapan A, itu ngebahas tentang visi. Ada tahapan B, ngebahas tentang arsitektur bisnisnya. Tahapan C ngebahas arsitektur SI-nya, arsitektur teknologinya, peluang solusinya, perencanaan, tata kelola, manajemen, hingga dia selesai. Jadi ada tahapan A sampai dengan H, ya. Nah, namun urutan ini bisa ditinjau ulang tergantung dari adaptasi konteks dari bentuk siklus iterasi dari IDM-nya. Ini ya. Jadi ada siklus interaksi dari IDM. Jadi kembali nanti ya, tapi umumnya A, B, C dan seterusnya sampai dengan di H. Gitu. Ya. Untuk di Renatogaf sendiri, ini akan mendeskripsikan gitu loh, kayak tujuan itu apa, pendekatan, nanti ada input output yang bakalan dikelola di dokumen TOGAF-nya. Nanti kalian lihat ya, ada dokumen TOGAF. Eh, Lalu nanti kita gambarkan dalam bentuk diagram-diagram. Jadi bentuk ataupun penurunan tugasnya itu pekerjanya dia akan disesuaikan lagi gitu ya. Disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Nah, secara garis besar tahap A, B, C, D, tahap E, F itu bisa digabung jadi bisa dilihat. Jadi definisi lingkungan dengan lingkup dengan stakeholder itu masuk ke preliminary. B, C, D itu arsitektur, dampak dan definisi roadmap. Tahap E dan F tadi itu masuk ke roadmap arsitektur dan project jadwal. Y dan H itu masuk ke tata kelola implementasi. Tujuannya adalah bagaimana kita dapat hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dari masing-masing project atau masing-masing stepnya. Jangan sampai ketika dia diimplementasikan, namun pada saat proses berjalannya setiap tahap itu tidak terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan siklusnya? Kalau bercerita preliminary, artinya teman-teman mesti ngelihat nanti ya pengorganisasinya, tata kelola arsitekturnya, prinsip umum metode dengan tools-nya, bagaimana repository dan arsitektur itu ketika dijalankan, memulai siklus dari IDM yang ada elemen-elemen yang umumnya dia akan terkait dengan adaptasi dari TOGAF. Jadi bukan hanya bagian dari siklus IDM, tapi dia mempertimbangkan setiap saat ketika dia selama siklus dari IDM gitu. Hmm. Kita lihat tahapan A dari sisi visi. Ini mengacu sama validasi persetujuan dokumen. Jadi ketika bercerita visi dari arsitektur, kalian mesti cek kembali ada enggak requestan khusus ketika arsitekturnya akan dibuat. Tujuannya apa? Kita mau memperkaya elemen-elemen ya pada tahapan awal atau preliminary. Jadi kayak arsitektur kerja, ada mungkin indikator yang jadi tolak ukur di perusahaannya.
ada perencanaan kerjanya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita siapkan gambaran umum gitu ya. Jadi gambaran dasar dari target dan arsitektur. Nah, hasil tahapan A ini kita akan bahas mulai dari organisasi, orientasi, lingkup, roadmap, visi, dan tindakan dari stakeholdernya. Setelah selesai masuk di tahapan A, selanjutnya itu akan masuk ke tahapan B, C, dan D. Jadi konten dari tahapan B itu akan bercerita tentang bisnis, C itu sistem informasi, dan D itu adalah teknologi. Di sini kita akan mendetailkan kayak apa sih landasan dari arsitekturnya ini dibuat, target arsitekturnya jadi itu kayak gimana, apa sih gap yang terjadi, dan pada akhirnya kita bisa evaluasi. Nah, yang perlu jadi catatan adalah kalian nanti menuliskan elemen itu sesuai dengan roadmap transisinya. Jadi yang nantinya ini yang akan jadi landasan ketika kita pindah nanti ya ke halaman selanjutnya di bagian tahapan E dan F. Jadi ada baseline, ada arsitek deskripsi, ada gap, ada evaluasi atau impact, lalu ada rancangan mapnya. Sedangkan kalau bercerita tahapan B di bagian arsitektur bisnis, dia mirip dengan struktur tahapan ketika masuk D, C, dan D, namun dia tidak terpengaruhi oleh peran dari tahapan B. Kenapa? Ya karena bisnislah ini yang mendorong arsitektur itu dia terbentuk, gitu ya, prosesnya ceritanya. Ada formalisasi elemen bisnis yang diatur sedemikian rupa menjadi pengantar dari keseluruhan konstruksi logik ataupun kita bisa kesesuaikan dengan kebutuhan dari teknis data yang valid. Nah, bagaimana mendeskripsikan arsitektur yang sesuai dari sisi data? Ya, kita mesti tahu bagaimana motivasi dari proses bisnis, unit, fungsi, proses, peran, dan entitas itu menjadi kesatuan dari proses arsitekturnya. Yang jadi catatan juga adalah ketika kita masuk ke konsep bisnis itu, yang penting adalah masuk sebagai titik tahapan C-nya. Jadi ada arsitektur data yang menyusun pemahaman dari aktivitas dari perusahaan. Sedangkan masuk ke tahapan C itu dia adalah jembatan ya antara bagaimana view bisnis dan transaksi fiskalnya. Nah, tahapan ini kita bisa definisikan nantinya baik itu di komponen software ataupun aplikasi yang akan kalian buat nantinya dan bagaimana ketika dia diintegrasikan dengan teknologi yang ada. Jadi tahapan ini tuh akan bahas dua sub tahapan gitu ya. Jadi selalu ingat sistem informasi ada dua, arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Nah, kita lihat di arsitektur teknologi ataupun bagian D. Jadi ketika udah punya arsitektur sistem informasinya, sekarang ketika mau dia ditaruh atau dijalankan di sebuah instansi, otomatis dia perlu arsitektur teknologi. Nah, di arsitektur teknologi itu akan memantapkan gitu ya, tata hubungan antara teknologi dan fiskal dari elemen-elemen, baik selama ketika tahapan itu dia dikerjakan. Jadi secara khusus arsitektur teknologi itu dia akan jelasin bagaimana platform dan lingkungan eksekusi itu dia dijalankan. Gitu. Nah, kemudian masuk ke tahapan E dan F, di mana dalamnya ada peluang dan solusi perencanaan imigrasi. Kan aplikasi sudah jadi, kemudian aplikasi disesuaikan dengan teknologi yang jalan gitu. Nah, ketika mau berjalan, berarti ada proses perencanaan migrasinya. Migrasi yang tadinya awalnya orang yang menggunakan manual, contohnya bermigrasi menggunakan komputerisasi. Contohnya. Jadi di F, di E dan F itu kita akan ada jadwal di bulan kapan, bagaimana proses training misalkan. Nah, semua ini dia punya skema migrasi yang disesuaikan. Nah, hasil ini dia jawaban dari si B, C, dan D tadi ya. Jadi mulai dari arsitektur, requirement atau kebutuhan, dan pada akhirnya kita bisa lihat gap. Gitu ya. Apa sih gapnya antara ketika dia udah gunain sistem ataupun aplikasi dan gapnya ketika dia udah menggunakan arsitektur berdasar arsitektur kemudian dia membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, perlu kalian ketahui juga di requirement itu adalah pernyataan kuantitatif dari kebutuhan bisnis. Ini yang harus dipenuhi ya sebelum arsitekturnya itu jalan. Nah, ini yang menyusun dari definisi sitogaf ini. Jadi kalau manajemen requirement itu apa? Em, kita menentukan gitu ya, apa yang harus diimplementasikan dan apa yang harus dihilangkan. Bisa jadi ada pekerjaan yang akan terhambat ketika dia ada komponen goals di bisnis itu yang mestinya bisa diganti.
Nah, requirement ini dia dibuat berdasarkan goals. Ini contohnya ya. Misalkan menyediakan pemesanan online kepada pelanggan untuk menggantikan pesanan telepon. Nah, jadi requirement-nya berarti pelanggan ini harus bisa memesan produk gitu ya secara online dan ada atas sepanjang waktu. Nah, requirement non fungsional inilah yang kita sebut dengan faktor kondisi. Sedangkan requirement fungsional ini faktor dari sisi apa yang akan dikerjakan oleh pelanggan gitu ya. Jadi kayak dia pemesanan produk baik itu secara online. Lalu dari sana nyusun skenario bisnisnya gitu ya. Baik itu kayak perwarupa atau prototype gitu. Menyesuaikan kayak susunan proses bisnis, lalu nantinya dia digunakan untuk validasi pilihan dan verifikasi kelayakan solusi. Nah, sedangkan proses iterasi ketika tadi kita lihat bisa jadi setiap pekerjaan itu dia rollback ya. Jadi contoh lihat tadi ada A, B, C, D, lalu bisa kembali di bagian architecture vision kalau dia nggak ada kesesuaian, ya. Di sini bisa lihat juga ada transisi planning, tapi kok bisa kembali ke opportunities dan lain-lainnya. Nah, TOGAF dia punya siklus 4 tadi iterasi, jadi pengelompokan ya. Dia bisa kembali mundur tergantung dari iterasinya, apakah capability in arsitektur, arsitektur di pembangunan bisnis, perencanaan transisi dari tahapan E dan F tadi, dan tata kelola arsitektur ngecek kembali di tahapan G dan H tadi. Nah, ada beberapa model siklus dari tahapan E dan F. Jadi ngebahas tahapan visi, iterasi bisnis satu, sistem satu, teknologi satu. Ketika dia tidak sesuai berarti masuk ke bisnis kedua. Kita implementasi juga sistem yang kedua dan teknologi kedua. Masuk ke iterasi ketiga, berarti kita harus tahu proses bisnis ketiga, sistem ketika dipakai di sistem ketiga, dan teknologi yang ketiga. Jadi ketika iterasi pertama B1 C1 dilakukan, udah ada arsitektur baseline, maka semua solusi target itu dibuatkan offline-nya saja. Kalau dia ada iterasi kedua, ada tahapan B2, C2, dan D2, ya itu fokusnya kita adalah membuat arsitekturnya itu sesuai target pada setiap layernya. Nah, untuk di tekniknya sendiri, dia akan ngatur pengolahan partisipan, kemudian ada teknik arsitektur informasi, dia disesuaikan dengan modelannya. Di sisi teknik sendiri ada beberapa, ada pengembangan arsitektur, perencanaan, adaptasi, dan pengorganisasian. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya untuk di TOGAF. Untuk hadiahnya, saya minta kalian nanti download aplikasi Archie. Kemudian nanti kalian jelasin, ada 20 simbol di bagian paletnya. Nanti kalian jelasin ya, pilih simbol-simbolnya, lalu jelaskan dari setiap simbolnya itu maksudnya apa. Kalian screenshot, lalu kalian kerjakan ke dalam Word. Wordnya Drive, lalu link Drive-nya itu kalian upload ke dalam Classroom. Kurang lebih seperti ini, adik-adik sekalian. Silakan, selamat mengerjakan nantinya. Tampilan Archie itu eh, seperti ini ya. Saya coba buka seperti ini. Ini adalah tampilannya Archie. Di sini ada gambaran-gambaran artefak yang bisa kalian lihat. Ada paletnya, ada application komponen, ada node-nya, ada proses bisnis, ada goals, dan lain-lain. Ini yang tadi kita ceritakan di pembuatan togas. Kurang lebih seperti itu. Bila kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.